Jadi kebanyakan pasti dari Bapak Ibu semua ingin mendirikan bisnis adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi di kemudian waktu, sehingga bisa memberikan tambahan dan ke peningkatan dari segi harta maupun finansial. Itu tujuan utamanya kita. Artinya nggak mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang berkeinginan ketika mendirikan bisnis ingin tujuannya nanti 3 tahun ke depan bangkrut, ingin tujuannya 2 tahun ke depan kita tutup. Pasti tidak ada yang mau seperti itu. Nah, jadi kita semua pasti menginginkan ada manfaat ekonomi, baik itu dengan strategi-strategi yang lebih straight atau mungkin yang lebih kompleks. Nah, sebenarnya keinginan kita sama, adalah mendapatkan manfaat ekonomi ketika mendirikan bisnis. Tapi dengan satu tujuan tersebut, pasti ada namanya risiko. Nah, risiko yang paling menakutkan bagi kita adalah risiko kebangkrutan. Ini adalah momok bagi setiap pelaku usaha, baik dari sisi UMKM maupun dari segi korporat. Jadi, risiko kebangkrutan ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ketika kita mendirikan bisnis, pasti akan ada namanya risiko kebangkrutan. Nah, dari mana datangnya kebangkrutan tersebut atau risiko-risiko yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama akan datang dari faktor manajemen, kemudian juga akan datang dari faktor eksternal, makro, mikro, demografi, dan banyak hal lainnya. Nah, di sini kita akan coba bedah, kita akan coba bahas bagaimana kita mencegah terjadinya kebangkrutan dari kacamata keuangan, Bapak Ibu. Jadi, fokus kita di sini adalah mencoba memitigasi risiko-risiko kebangkrutan yang datangnya dari aspek-aspek keuangan. Nah, di sini kita concernnya untuk mencegah terjadinya kebangkrutan, bukan meningkatkan penjualan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan fokus lebih ke arah eh, bagaimana supaya kita tetap bisa going concern ke depannya, meskipun dengan kondisi penjualannya menurun. Nah, seperti itu. Mungkin izin boleh next slide. Pertanyaan yang paling umum adalah, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui kondisi keadaan keuangan bisnis Bapak Ibu saat ini? Mungkin dari 60% atau 70% pasti akan mengatakan, eh, kita tahu kondisi keuangannya ya, kita ada sisa uang ini dari bisnis, dari penjualan, terus kita bayar ke vendor-vendor atau kita bayar buat pengeluaran, ada sisa uangnya, ada sisa bagian. Oh, berarti kita anggap itu margin. Mungkin seperti itu yang sering dirasakan. Tapi kenyataannya, untuk mengetahui kondisi bisnis tidak bisa hanya cukup melihat dari sisa uang. Jadi, secara empiris memang dibuktikan bahwa 60% pelaku UMKM itu tidak memiliki sistem akuntansi yang baik. Nah, pertanyaannya, kenapa teman-teman pelaku UMKM kok nggak memiliki sistem akuntansi yang baik? Kenapa teman-teman semua nggak mau nih atau tidak ada nih bagaimana apa namanya terkait dengan pelaporan-pelaporan akuntansi yang sesuai? Nah, pasti jawabannya kita semua udah tahu karena teman-teman semua, Bapak Ibu pasti akan fokus pada bisnis, pada penjualan. Pasti akan lebih concern gimana caranya kita ngegedein bisnis kita, gimana caranya kita bisa ekspansi, gimana caranya supaya bisnis kita ini laku. Jadi udah nggak kepikiran lagi nih buat membahas terkait dengan akuntansi. Nah, itu yang paling umum terjadi oleh teman-teman pelaku bisnis UMKM. Di luar itu mungkin juga ada faktor-faktor lainnya selain ketidaktahuan bahwa cukup bergunanya sistem akuntansi di dalam bisnis Bapak Ibu. Nah, ini bukti empiris, bukti nyata gitu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Nah, saya coba berbagi beberapa kasus mungkin yang terjadi. Yang mungkin ini bisa jadi satu poin yang bisa membantu Bapak Ibu semua mempertimbangkan kenapa sih kita itu perlu tetap adanya akuntansi. Kenapa kita tetap perlu membutuhkan adanya pelaporan. Nah, salah satu kasus yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil hikmah dan pelajaran adalah kasus ABC Mart. Nah, di sini ABC Mart ini melakukan pencatatan yang tidak sesuai. Artinya tidak melakukan pembukuan tapi melakukan pencatatan. Pendapatan-pendapatan dicatat secara sepihak. Dia melakukan kelebihan pencatatan. Nah, pencatatan yang banyak ini itu diakumulasikan seolah-olah kita mendapatkan untung. Nah, sedangkan ternyata di sisi lain ada hutang-hutang dari ABC Mart ini yang tidak tercatat. Kemudian ditambah lagi juga pencatatan mengenai inventory atau persediaan. Mungkin bisa Bapak Ibu yang ada terkait dengan persediaan, misalnya dari coffee shop
atau dari retail. Nah, itu kan pasti harus punya namanya pelaporan persediaan. Ternyata pelaporan persediaannya itu tidak sesuai dengan kondisi realnya. Ada manipulasi, ada kesalahan pencatatan dalam di pembukuan atau di dalam pelaporan ABC Mart. Dampaknya apa? Karena ABC Mart ini memiliki peningkatan penjualan yang signifikan, para pengambil keputusan berpikir, alangkah baiknya jika kita membuka cabang yang baru. Karena saat ini bisnis kita yang di lokasi A ternyata sudah memiliki margin atau memiliki pendapatan yang sangat signifikan, di mana para pengambil keputusan tidak melihat ternyata di balik penambahan pendapatan tersebut yang dibuat manipulasi, ternyata ada hutang-hutang yang belum tercatat, sehingga ada kewajiban kepada pihak-pihak terkait, kewajiban dari ABC Mart ini yang seharusnya dibayarkan ternyata tidak dibayarkan. Keputusan tersebut menambah semakin beratnya ABC Mart dalam menjalankan bisnis karena ternyata pada saat menambah cabang, habis melakukan peminjaman dengan pihak bank karena berasumsi untung yang didapat itu besar gitu. Apa penyebabnya? Karena tidak ada pembukuan yang digunakan hanya pencatatan. Nah, sedangkan pencatatan itu tidak real atau tidak bisa kita baca secara kompleks, secara detail, secara informasi yang sesungguhnya yang sebenarnya. Sehingga dua keputusan yang membuat ABC Mart ini menjadi bangkrut, yaitu adalah memutuskan untuk menambah cabang, memutuskan untuk melakukan peminjaman dengan pihak ketiga yang memberikan bunga sangat tinggi. Nah, itulah salah satu hal kenapa ketika tidak adanya laporan keuangan, tidak ada pembukuan, maka para pihak-pihak pelaku UMKM seperti Bapak Ibu akan sangat rentan untuk salah dalam mengambil keputusan karena tidak ada data-data yang empiris, data-data yang valid, data-data yang bisa kita lakukan analisa secara komprehensif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup penting dan sangat signifikan untuk bisa mengamankan kondisi dari sisi keuangan Bapak Ibu dengan adanya laporan keuangan. Kemudian saya juga bisa berikan contoh, mungkin ini contoh yang sangat umum, yaitu adalah kasusnya Enron. Nah, di sini memang Enron ini memiliki laporan keuangan. Nah, yang sudah punya laporan keuangan saja itu berpotensi untuk terjadinya fraud, terjadinya kerugian, dan terjadinya kebangkrutan. Hal apa yang dilakukan Enron sehingga menyebabkan terjadinya bangkrut, yaitu adalah dilakukannya manipulasi laporan keuangan. Hal yang dilakukan secara eksplisit adalah kontrak jangka panjang itu diakui oleh dia sebagai pendapatan, sehingga adanya keuntungan yang tidak real, adanya penghasilan yang tidak sesuai, yang tidak semestinya, karena pendapatan itu akan berjalan atau seiring dengan manfaat ekonomi yang kita terima. Salah satunya dengan adanya uang yang masuk. Tapi dengan manipulasi pendapatan tersebut, hanya kita akui pendapatan tanpa kita ketahui ternyata tidak ada manfaat ekonomi ini yang kita terima. Nah, hal tersebutlah yang akhirnya menjadikan adanya penggelapan pajak dan hutang-hutang yang tidak terakui, sehingga dampaknya investor tidak percaya dan dilakukan ternyata banyak hutang-hutang yang baru muncul setelah kemudian waktu dengan kondisi pendapatan yang dimanipulasi, sehingga Enron akhirnya tidak bisa melakukan kewajiban-kewajibannya membayar kepada pihak pajak, membayar kepada investor, dan pihak-pihak ketiga yang seharusnya dia bisa bayar hutangnya. Namun karena manipulasi laporan keuangan tersebut, Enron tidak sanggup membayar dan sehingga akhirnya diputuskan untuk bangkrut. Nah, kembali lagi, bangkrut itu triggernya adalah ketika suatu bisnis sudah tidak bisa melakukan dan melaksanakan kewajibannya. Jadi, selama bisnis itu masih bisa menjalankan kewajiban, maka bisnis belum bisa kita katakan bangkrut. Nah, disinilah kita pentingnya untuk mengetahui kondisi bisnis saat ini, apakah masih bisa akan berjalan dengan baik atau tidak, itu hanya bisa kita lihat dengan adanya laporan keuangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjut. Next slide, boleh? Kak? Oke. Selanjutnya, apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan merupakan suatu langkah dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga risiko kerugian maupun potensi kehilangan manfaat uang kita di masa depan itu menjadi rendah. Tujuannya itu, Bapak Ibu. Jadi perencanaan keuangan itu
tidak lain tidak bukan supaya menjaga harta kita itu tidak hilang ke tempat yang tidak semestinya. Gitu. Sederhana seperti itu. Karena jika kita tidak lakukan perencanaan keuangan, potensi loss atau time value of money-nya itu akan sangat tinggi ketika kita tidak lakukan perencanaan keuangan dengan baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan sehingga terbentuk suatu laporan keuangan. Jadi sederhananya, untuk Bapak Ibu bisa menyusun strategi keuangan, bisa menyusun perencanaan keuangan yang biasa kita kenal, mungkin secara umum bisa kita kenal anggaran keuangan, atau mungkin secara bahasa profesional kita sebut pipeline, kemudian pipeline keuangan atau milestone keuangan. Nah, itu dasarnya itu hanya pondasinya harus memiliki laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut juga harus benar dan akurat. Seperti itu. Nah, sederhananya, ketika mengambil keputusan dan merencanakan keuangan tanpa adanya laporan keuangan, maka Bapak Ibu akan sangat kesulitan untuk menentukan, memutuskan, dan melakukan langkah-langkah ke depannya. Nah, kita bisa analogikan sebagai contoh, seorang anak kecil kita berikan uang, kita berikan jajan. Pasti anak kecil itu akan melakukan sesuatu, membeli sesuatu, itu hanya sesuai keinginannya dia, hanya sesuai apa yang dia mau. Karena dia tidak melakukan pencatatan karena dia tidak melakukan pelaporan dan pembukuan. Ketika pelaporan dan pembukuan dilakukan, anak kecil itu mungkin akan memperkirakan ketika saya belanja atau ketika saya beli bubur kacang hijau, misalnya dalam sehari kita berikan uang 50.000. Ketika hari ini saya belikan bubur kacang hijau senilai 10.000, maka 40.000-nya ternyata saya tidak perlu belanja lagi karena saya sudah cukup kenyang. Tapi bedanya tanpa ada pelaporan dan perencanaan keuangan, saat ini kita belanja 10.000 digunakan untuk beli bubur kacang hijau. Kemudian waktu kita akan beli lagi nih dengan modul yang sama, tapi bukan bubur kacang hijau. Misalnya kita beli yang lebih ringan, ciki. Nah ternyata pada saat beli ciki dengan harga 5.000, ternyata masih lapar terus. Akhirnya harus beli ciki sebanyak sampai 10 kali. 5.000 sampai dengan 10 kali, tentu akan habis 50.000. Artinya tidak terencana. Tidak tahu ternyata elemen-elemen biaya mana yang sebenarnya harus kita gunakan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar gitu. Nah, hal yang sama adalah dengan bisnis Bapak Ibu semua. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan spending dengan harta Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan spending dengan aset-aset Bapak Ibu semua, ketika itu tidak dilakukan dengan tepat, tidak dilakukan dengan benar, klasifikasi-klasifikasi yang seharusnya Ibu jalankan Bapak Ibu lakukan ternyata tidak sesuai, itu akan menjadi waste money, akan menjadi uang atau harta yang tersia-siakan di kemudian waktu. Nah, itulah pentingnya kita memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Nah, sedangkan kita akan lanjutkan membahas mengenai laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari tiga. Nah, ini kita belum bahas laporan keuangan yang terkait dengan SAK. SAK itu kan banyak ya, ada SAK umum, SAK etap, SAK entitas privat, ya, SAK syariah, semua itu rangkum di dalam namanya laporan SAK. Dan kalau kita mau baca SAK, pasti akan sakit kepala sendiri karena bisa ada ribuan halaman yang harus kita baca. Nah, di sini untuk bapak-bapak pelaku UMKM tidak perlu sampai sejauh itu menerapkan SAK-nya. Jadi kita masih bisa menyesuaikan kebutuhan pelaporan di dalam laporan keuangannya Bapak Ibu pelaku UMKM. Tapi hal yang paling penting hanya tiga. Yang pertama itu laporan keuangan harus terdiri dari laporan rugi laba, kemudian harus memiliki laporan neraca keuangan, dan yang terakhir harus ada laporan arus kas. Nah ini adalah minimalnya laporan keuangan yang dimiliki seluruh UMKM. Sebenarnya ini kunci untuk bisa kita membaca potensi nanti terjadinya kebangkrutan. Potensi nanti ternyata kita bisa berekspansi, kita bisa melakukan strategi agresif di dalam bisnis kita. Atau ternyata kita perlu defensif nih dalam bisnisnya. Nah, itu akan bisa tergambar di dalam laporan keuangan. Nah, mungkin selanjut bisa dilihat untuk yang pertama adalah laporan rugi laba. Nah, saya yakin laporan rugi laba ini adalah laporan yang sangat umum Bapak Ibu pelaku UMKM semua punya. Karena ini adalah laporan paling standar yang paling biasa dan mudah dikerjakan. Jadi kita bisa melihat berapa penjualan kita,
Kemudian kita bisa melihat berapa laba bersih kita. Nah, ini yang paling umum. Dan biasanya Bapak Ibu sangat mengandalkan ini untuk menjalankan bisnis. Ternyata memang keunggulan dari rugi laba adalah kita bisa mengetahui kondisi bisnis kita per saat ini, per periode ini. Tapi kelemahannya, laporan rugi laba itu tidak bisa mencerminkan atau merepresentatifkan kondisi bisnis Bapak Ibu ke depan. Seperti itu. Karena yang Bapak Ibu lihat hanyalah kejadian masa kini, kejadian penjualan saat ini dan kejadian laba bersih saat ini. Tapi tidak bisa merepresentasikan untuk yang ke depan. Nah, tapi ini memang satu kunci wajib yang ada di dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya, laporan yang kedua itu yang paling saya sukai adalah laporan neraca. Di sini kita bisa mengukur seberapa besar aset kita, seberapa besar kewajiban kita, dan berapa sebenarnya modal yang sudah kita setorkan. Dan neraca inilah kita bisa mengukur gimana bisnis kita atau bisnis Bapak Ibu semua nanti di depan. Apakah bisnis ini akan bisa kita growth-kan lagi, atau ternyata bisnis ini ya udah sampai sebatas ini, kita nggak bisa ekspansi lagi. Ya emang jalannya akan seperti ini terus. Nah, itu akan jauh kelihatan di dalam laporan neraca. Nah, di dalam laporan neraca itu Bapak Ibu kan bisa melihat di situ ada namanya laporan aset, laporan harta. Laporan harta ini adalah seberapa besar harta yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu punya di dalam bisnisnya Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak bisa melihat ada harta namanya harta lancar maupun harta tidak lancar. Harta lancar itu adalah harta yang dia itu liquid dan penggunaannya itu bisa cepat habis dalam jangka waktu tidak panjang. Ya mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu sudah bisa habis. Itu namanya harta lancar. Umumnya biasa kita kenal adalah saldo di rekening bank, kemudian uang cash yang kita pegang, kemudian juga ada persediaan dan piutang. Itu yang umum kita kenal sebagai harta lancar. Kemudian ada namanya harta tidak lancar. Nah, harta tidak lancar ini artinya dia memiliki masa manfaat atau pengelolaannya itu untuk jangka panjang. Biasanya kita kenal itu lebih ke aset-aset kita, aset-aset besar kita jangka panjang. Nah, kemudian juga ada secara akuntansi, ya ada biaya-biaya lainnya atau harta-harta lainnya yang mungkin jarang kita gunakan di dalam bisnis UMKM seperti itu. Nah, harta ini akan jadi suatu tolak ukur Bapak Ibu, apakah harta yang kita miliki ini mau kita kembangkan lagi untuk ekspansi usaha atau ternyata hartanya ini akan kita keep. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau saving supaya ketika bisnis kita yang saat ini berjalan itu ada backup ketika nanti ternyata bisnisnya down. Artinya kalau ketika bisnisnya down, dengan harta ini kita tahu sebenarnya seberapa kuat, berapa bulan lagi nih bisnis kita masih bisa berjalan dengan kondisi uh, melihat dari historical rugi laba yang terus menurun. Itu misalnya kita ngomong masalah kebangkrutan. Tapi kalau kita misalnya ngomong, oh ternyata rugi laba kita terus positif. Nah, harta kita ternyata cukup banyak menumpuk nih di dalam harta lancar. Nah, kita bisa kelola tuh harta lancarnya lagi, kita bisa ekspansi. Kita bisa invest lagi dengan strategi yang lain. Kita bisa buka cabang. Bahkan kita juga kalau misalnya lebih agresif, kita bisa diversifikasi secara konglomerasi. Itu bisa kita lakukan ketika kita tahu kondisi harta kita. Dan selanjutnya di dalam neraca, Bapak Ibu juga bisa melihat ada namanya laporan kewajiban atau laporan biasa kita kenal liabilitas. Nah, liabilitas itu juga sama seperti harta, terpecah menjadi dua. Liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas lancar itu adalah hutang-hutang kita yang jatuh tempo, mungkin biasa kita sebut di bawah setahun. Pinjaman jangka pendek, ya itu masuk ke dalam liabilitas lancar. Karena tujuannya kita harus mengeluarkan manfaat kepada pihak ketiga atau pihak lainnya untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga ada namanya liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah cukup eh, patuh, comply, nah itu ada namanya kewajiban terhadap karyawan tetap. Nah, karyawan tetap itu kita bisa hitung dengan cara imbalan pasca kerja yang kita cadangkan untuk kemudian waktu. Nah, mungkin ini agak sedikit berat kalau misalnya kita bahas PSAK 24 tersebut. Jadi sederhananya mungkin jarang akan kita gunakan untuk liabilitas jangka panjang kecuali Bapak Ibu ada pinjaman dalam jangka waktu 5 tahun ke atas atau 1 tahun ke atas seperti itu. Nah, apa nih relevansinya antara harta
dan liabilitas. Kenapa ditaruh di dalam satu laporan, yaitu laporan neraca. Meskipun nanti di bawahnya ada lagi ya, namanya laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas ini sendiri itu adalah terkait dengan kepemilikan atau keuntungan yang terakumulatif secara periodik maupun kerugian yang terakumulatif secara periodik terhadap semua modal yang telah kita setorkan. Nah, itu akan terkumpul di dalam laporan ekuitas. Seperti itu. Nah, relevansinya apa nih? Kenapa mereka semua ada di dalamnya? Karena salah satu poin yang paling penting adalah kita untuk mengetahui kondisi bisnis kita sehat atau enggak adalah kita harus mengukur rasio namanya rasio lancar. Nah, rasio lancar itu kita bisa hitung dengan cara mengukur seberapa besar harta lancar kita dibandingkan dengan liabilitas lancar kita atau kewajiban lancar. Kondisi yang sehat adalah 0,8 sampai dengan 1. Nah, dalam kondisi tersebut ketika sudah di bawah 0,8, kita udah mulai was-was nih. Kita udah mulai curiga. Kalau misalnya udah di bawah 0,8, kita perlu lihat kita ke depan sanggup atau mampu tidak nih untuk melakukan membayar kewajiban-kewajiban kita nih. Ketika kewajiban lancar kita sudah terlalu besar, maka kita perlu mempertimbangkan potensi langkahnya apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mau melakukan langkah yang defensif? Langkah defensif itu salah satunya adalah menekan biaya-biaya, menekan biaya-biaya operasional atau biaya-biaya yang mungkin tidak terkait dengan bisnis. Itu langkah pertamanya. Atau langkah yang kedua ternyata yang terkait dengan bisnis pun juga harus kita tekan karena ternyata penjualan kita nggak seimbang nih. Nah, itu akan kelihatan di dalam rasio apa namanya rasio lancar kita seperti itu. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau rasio lancar kita sudah menyentuh angka 1,5 ke atas, itu alangkah baiknya kita lakukan dengan cara pemekaran bisnis. Karena kan kita sayang memiliki harta yang idle di bisnis kita. Untuk apa harta kita idle kalau ternyata dia tidak memberikan income apa-apa? Berarti kan langkahnya adalah kita melakukan perluasan usaha. Kita melakukan strategi yang agresif nih kalau kita udah punya 1,5 sampai dengan 2 lebih untuk rasio lancar kita. Seperti itu. Nah, keunggulannya juga dengan adanya lapan neraca ini, Bapak Ibu itu akan lebih mudah untuk mengukur jangka waktu perputaran persediaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya bisnisnya persediaan. Nah, tanpa Bapak Ibu repot-repot nanya ke tim gudang Bapak Ibu, kalian tolong dong siapkan laporan untuk barang A, B, C atau semuanya. Itu kira kita bisa kejual dalam berapa bulan. Nah, dengan adanya laporan keuangan, kita tidak perlu susah-susah menanyakan ke tim operasional. Karena kita bisa melakukan analisa, kita bisa menghitung rasio perputaran persediaan. Jadi cukup dengan laporan neraca dan laba rugi, kita sudah bisa menghitung berapa hari perputaran persediaan kita, berapa hari perputaran piutang kita, kalau memang kita menjual dengan cara piutang. Itu semua kita bisa ukur dengan adanya laporan neraca dan laba rugi. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Boleh diklik dulu. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan untuk kita bisa mengetahui bagaimana pengelolaan kas kita secara periodically. Karena mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah bergerak di CV atau PT, atau mungkin ada beberapa yang mau menggunakan metode pembukuan, biasanya ada namanya stelsel kas dan stelsel akrual. Nah, stelsel akrual itu nggak akan mencerminkan kondisi kas ketika kita melihat di laporan rugi laba. Nah, stelsel akrual itu baru bisa melihat kondisi arus kas kita dengan adanya laporan arus kas atau laporan cash flow yang bisa kita kenal. Jadi kita bisa mengklasifikasikan sebenarnya biaya biaya yang terjadi itu seberapa banyak gitu kan. Nah, di sini ada dua metode. Mungkin yang di layar ini adalah metode tidak langsung yang disajikan. Ada dua metode, metode langsung maupun metode tidak langsung untuk laporan arus kas. Jadi mungkin yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah digunakan oleh teman-teman pelaku UMKM itu adalah metode langsung. Metode langsung itu akan lebih mengklasifikasikan biaya-biaya operasional terjadi itu digunakan untuk apa saja, aktivitasnya apa saja, dan penggunaan investasinya juga di mana saja. Itu kan lebih kelihatan di dalam metode langsung. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke bagian negatif ya, Bapak Ibu. Jadi, apa sih dampaknya jika Bapak Ibu pelaku UMKM tidak punya laporan keuangan? Yang pertama, pasti sulit mengetahui laba rugi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum punya laporan keuangan, mungkin yang tadi 60% tadi,
itu akan berpikir, saya punya uang masuk 31 juta. Saya melakukan pembayaran ke pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak vendor sebanyak 30 juta. Oh, saya sudah untung nih 1 juta. Nah, dengan PD-nya, dengan yakinnya, berarti 3 bulan lagi kita harus membuka cabang nih, karena akan dapat untung terus. Ternyata yang Bapak Ibu tidak ketahui, kita memiliki hutang 6 juta dari untung 1 juta. Artinya, ada yang something wrong nih. Kita masuk 31 dan keluar 30, tapi ternyata punya hutang 6 juta. Nah, itu nggak akan bisa kita deteksi, nggak akan bisa kita ketahui tanpa adanya laporan rugi laba. Ternyata hutang-hutangnya tersebut itu menjadi potensi nih, resiko ketika kita udah terlanjur buka cabang baru, dana dana 1 juta yang kita simpen terus nih selama 6 bulan kita pakai buka cabang baru, ternyata ditagih dan kita nggak tahu, otomatis akan jadi resiko kegagalan di situ. Ada resiko potensi bangkrut dan kita bisa dituntut karena tidak membayar hutang. Nah, itulah bahayanya ketika kita tidak punya laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua adalah keuangan pribadi bercampur dengan bisnis. Ini yang sering terjadi dari Bapak Ibu pelaku UMKM. Karena merasa bisnis kecil, toh juga masuknya cuma segini, ya udahlah gabung saja. Lebih mudah mengelolanya. Padahal tidak seperti itu. Padahal kenyataannya secara tidak disadari Bapak Ibu sudah menggunakan uang pribadi untuk membiayai bisnisnya. Artinya Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kapan ternyata bisnis itu menjadi momok, menjadi beban yang terus mengkonsumsi dana saving kita ketika keuangan pribadi itu digabung dengan keuangan bisnis. Jadi sangat penting Bapak Ibu bisa memisahkan pencatatan secara pribadi dan bisnis. Mungkin kalau secara lebih eksplisitnya, ketika Bapak Ibu mulai suatu bisnis, udah buka saja satu rekening khusus. Rekening khusus itu untuk semua operasional dari bisnis. Kalau Bapak Ibu misalnya mau masukin modal, tinggal disetor lagi. Nanti kalau misalnya dia mau diambil, ya tinggal ambil sebagai penarikan, ya kita sebut penarikan privé lah, atau penarikan keuntungan. Itu bisa dikelola. Sebenarnya tidak susah, tidak sulit. Tapi balik lagi, karena kebanyakan dari Bapak Ibu teman-teman pelaku UMKM ini belum mengetahui ternyata semudah itu untuk mengelola keuangan pribadi agar tidak tercampur dengan bisnis. Seperti itu. Nah, dampak-dampaknya dari kedua tadi ini yang paling serem nih yang bisa yang sering terjadi. Itu adalah yang ketiga, sulit membayar pajak dengan benar. Nah, yang paling ditakuti itu, boleh diklik sekali lagi, sulit membayar pajak dengan benar karena yang dimaksud membayar pajak dengan benar ini bukan bukan masalah kita salah ya. Masalahnya adalah ketika kita tidak membayar dengan benar, karena kan sistem perpajakan di Indonesia itu adalah self-assessment. Kita kumpulkan sendiri bukti-bukti transaksinya, kita bikin laporan sendiri, kita hitung sendiri, kita bayarkan. Salah, kita kena denda. Nah, dendanya ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Bahkan sampai dari beberapa klien kita juga pernah menyampaikan dia dari untung gara-gara kena denda pajak, akhirnya malah menjadi rugi. Itu salah satu yang sangat beresiko ketika Bapak Ibu tidak punya laporan keuangan. Mungkin saya bisa berikan contoh yang nyata, yaitu adalah contoh kita mau menggunakan fasilitas PPh UMKM, PPh final ya, yang kita diberikan untuk 0,5% dari penjualan. Bapak Ibu bayar nih, Bapak Ibu merasa ada penjualan sebesar taruhlah 5 juta, taruhlah 20 juta sebulan. Bapak Ibu bayar nih 0,5% nilai sekian. Ternyata pada saat Bapak Ibu tidak sadari, lalu kondisi laba bersih kita itu ternyata rugi. Artinya di sini Bapak Ibu udah rugi di dalam bisnis, juga harus membayar pajak. Nah, ini kalau bisa dikatakan double loss. Karena double loss. Karena dua kali biaya harus kita keluarkan. Seandainya Bapak Ibu tahu di dalam laporan keuangan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi rugi, lebih baik kita menggunakan tarif PPh umum atau tarif badan umum atau tarif ya secara pembukuan yang mana mempertimbangkan bahwa kerugian itu sebagai rugi fiskal yang bisa kita bawa ke periode berikutnya dan Bapak Ibu tidak perlu membayar pajak. Tuh, itu malah pentingnya.
kenapa kita perlu punya laporan keuangan. Nah, di luar itu pun, tanpa adanya laporan keuangan, Bapak Ibu tidak bisa, kalau bisa kita kenal ya, namanya adalah tax plan. Tax plan ini adalah salah satu strategi untuk kita bisa mendesain strategi-strategi pajak tanpa harus keluar dari undang-undang perpajakan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup penting laporan keuangan ini untuk membantu Bapak Ibu mengambil keputusan pajak. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini juga cukup krusial dan signifikan karena investor saat ini itu sudah cenderung mengerti laporan keuangan. Sudah cukup paham bagaimana cara membaca laporan keuangan dan melakukan analisa jangka panjang hanya dengan laporan keuangan. Nah, jika Bapak Ibu berkeinginan atau berkehendak suatu saat ingin bisa mendapatkan investor, bisa melakukan ekspansi bisnis, saat ini mesti investor menginginkan, membutuhkan untuk laporan keuangan. Mereka biasanya tidak berani untuk memberikan dananya kepada bisnis yang mana bisnisnya itu bisa jadi nggak memberikan profit yang nyata, nggak memberikan profit yang real. Karena apalagi dengan kondisi bisnis saat ini ya, eh, kalau misalnya kita lihat di US aja sekarang kan sudah banyak memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Artinya daripada dia invest yang mana tidak memberikan margin yang cukup tinggi, dia lebih baik invest di tempat yang jauh lebih aman. Bahkan tempat yang aman pun juga sekarang kondisinya sudah memberikan margin atau memberikan return yang tinggi. Nah, Bapak Ibu harus bisa meyakinkan di situ. Dengan adanya laporan keuangan, maka bisnis Bapak Ibu yang ternyata memang positif dan bagus, itu bisa akan terlihat dengan nyata, akan tergambarkan di dalam laporan keuangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini strategi. Kan kita sudah bahas ya tadi ya Bapak Ibu. Kita sudah bahas uh, masalah bangkrutnya. Nah, sekarang kita bahas masalah cara supaya kita nggak bangkrut. Cara supaya kita tetap stay, tetap survive, tetap going concern. Nah, kita lakukan namanya adalah memitigasi risiko di dalam bisnis. Artinya mitigasi risiko kebangkrutannya itu sendiri. Nah, risiko yang terjadi dalam bisnis ada tiga. Ada risiko penjualan, risiko keuangan, dan risiko demografi ya atau lokasi. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan risiko penjualan. Itu adalah kemungkinan yang akan terjadi dalam bisnis atau produk Bapak Ibu bisa, yaitu menurunnya atau defisitnya atau tertekannya produk dari periode saat tertentu ke periode yang akan terjadi. Artinya saat ini bisnis Bapak Ibu growth tinggi besar atau mungkin tapi dalam periode-periode berikutnya semakin menurun nih. Nah, itu termasuk bagian dari risiko penjualan. Produk Bapak Ibu ternyata datang kompetitor, datang pesaing, dan ternyata fokus FRIO Bapak Ibu masih tertinggal nih, masih banyak kompetitor lain yang lebih kuat. Nah, itu akan menjadikan risiko terjadinya kehilangan penjualan. Nah, itu sangat sangat berbahaya dan kita bisa lihat penjualan kita itu ketika kita sudah banyak pesaingnya, sudah banyak lawan di situ, itu akan tergambarkan di dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang seperti itu akan lebih spesifik di dalam rugi labanya. Biasanya di dalam rugi laba tersebut kita akan lebih detailkan lagi. Kita buat laporan rugi laba per masing-masing segmen, per masing-masing area, kemudian per masing-masing demografi sehingga Bapak Ibu bisa membaca, bisa menganalisa sebenarnya risiko penjualan yang terjadi besar itu di daerah mana, di area mana, di segmen mana. Nah, itu akan bisa kita lihat dengan adanya laporan keuangan. Nah, kemudian salah satu strategi bisnis yang bisa kita lakukan itu umumnya ada dua, strategi agresif maupun strategi defensif. Strategi yang agresif yaitu Bapak Ibu melakukan diversifikasi usaha. Ada tiga macam yang umum kita kenal untuk diversifikasi usaha. Pertama itu ada horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Horizontal itu lebih terkait Bapak Ibu mau mengembangkan usaha di bidang bisnis yang sama. Contoh Bapak Ibu punya cafe shop. Bapak Ibu menjual produk baru nih, misalnya produk roti atau bakery, atau misalnya Bapak Ibu menjual juga buat teh. Nah, itu bagian dari diversifikasi horizontal. Kemudian kalau untuk vertikal, Bapak Ibu sekalian nih mencaplok untuk end usernya. Misalnya contoh dari sisi bisnisnya Bapak Ibu membuka unit bisnis baru dari cafe shop, membuka bisnis agensi atau advertising. Advertising ini tujuannya supaya bisa mengiklankan bisnis kopi shop Bapak Ibu. Nah, itu bagian dari vertikal. Atau yang kita lebih mundur nih vertikalnya yang lebih awal. Berarti Bapak Ibu membuka
biji kopi atau roasting kopi. Nah, itu bagian dari strategi diversifikasi usaha. Kemudian yang terakhir adalah konglomerasi. Nah, konglomerasi ini adalah membuka unit bisnis baru yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis Bapak Ibu sebelumnya. Tujuan konglomerasi ini kita untuk membuka pasar baru, membuka produk baru, dan kita membuka leads baru sebagai customer kita. Nah, kemudian juga ada namanya tuh terkait dengan strategi defensif. Strategi defensif ini misalnya Bapak Ibu sudah melihat kondisi satu segmen nih di dalam laporan penjualan atau di dalam laporan rugi laba dengan segmentasi bisnis, Bapak ngelihat, Bapak Ibu bisa melihat segmentasi bisnis tersebut ternyata contoh tiket pesawat sudah rugi, maka Bapak Ibu sebaiknya ya mungkin kalau perlu men-shutdown kalau dia tidak bisa memberikan keuntungan, bisa di-shutdown di situ dan fokus ke bisnis yang lain yang lebih besar lagi. Nah, itu namanya strategi defensif seperti itu. Dan selanjutnya eh, kita ada namanya risiko keuangan. Nah, risiko keuangan ini kembali lagi pada konsep awal bahwa kita bisa melakukan penyimpanan dana cadangan itu standarnya harus ada laporan keuangan. Artinya Bapak Ibu, gimana kita bisa menyimpan dana cadangan kalau hartanya saja kita tidak tahu, neracanya saja kita tidak tahu, berapa harta kita, berapa hutang kita, kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa simpanan cadangan ketika ternyata biaya-biayanya pun kita tidak tahu alokasinya. Kita hanya sebagai spender, sebagai owner, mengeluarkan biaya-biaya sesuai yang diminta oleh tim operasional. Tapi ternyata biaya-biaya tersebut seharusnya bisa kita tekan, bisa kita mitigasi supaya tidak terjadi biaya yang cukup besar. Nah, itu semua harus didukung dengan adanya laporan keuangan. Dan pastikan pencatatan keuangan rapi dan transparan. Ini sudah wajib di era modern seperti saat ini, laporan-laporan keuangan itu sudah wajib, rapi, dan transparan. Karena pemangku kepentingannya akan sangat banyak. Selain Bapak Ibu sendiri, pihak-pihak terkait pun juga sangat membutuhkan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, itu adalah risiko tempat usaha maupun juga bisa dikatakan risiko demografi ya, lokasi ya. Nah, umumnya Bapak Ibu pasti akan berpikir, dengan kita bekerja sama jangka panjang, pasti akan mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan kita menggunakan perjanjian sewa yang tidak panjang nih, yang hanya sebentar nih, di bawah setahun. Nah, ini kita bisa mengukur dengan adanya laporan keuangan. Misalnya Bapak Ibu lihat potensinya perputaran bisnis Bapak Ibu ternyata dengan setelah membaca laporan keuangan itu tidak membutuhkan sewa 3 sampai 4 tahun. Sudah terlalu beresiko nih kalau kita terlalu lama nih 3 sampai 4 tahun. Bapak Ibu ambil 5 tahun. Maka ada resiko 2 tahun itu rugi Bapak ketika misalnya kita mengambil sewanya sangat panjang. Atau sebaliknya, Bapak Ibu ternyata melihat di dalam laporan keuangan potensinya sangat panjang. Itu bisa menggunakan satu sewa yang pendek, yang panjang juga supaya biayanya bisa kita tekan. Nah, ini bisa kita baca Bapak Ibu semua di dalam laporan keuangan dan analisanya. Kita bisa memproyeksikan rencana jangka panjang perusahaan atau rencana jangka panjang bisnis Bapak Ibu itu dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu bisa kita baca di dalam laporan keuangan. Selama laporan keuangannya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya tercatat dengan rapi dan transparan. Karena laporan keuangan historikal itu sebagai dasar untuk mendesain laporan keuangan ke depan. Nah, mungkin juga salah satu strategi yang operasional bisa kita lakukan adalah dengan melakukan asuransi terkait dengan ruang kerja atau sewa wilayah Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Oke, nah di sini setelah kita mitigasi, berarti kan tetap balik lagi dasarnya kita harus punya laporan keuangan. Itu udah kunci inti dari strategi kita mencegah terjadinya bisnis. Sorry, strategi kita untuk mencegah terjadinya bangkrut di dalam bisnis kita. Nah, di sini cukup banyak tantangan Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan yang sesuai. Yang pasti satu, memang akan banyak aktivitas administratif karena Bapak Ibu perlu mencatat, perlu mengetik di dalam satu namanya kertas kerja yang setiap pengeluaran-pengeluaran Bapak Ibu lakukan itu harus dicatat. Sebaliknya juga sama, setiap uang transaksi yang masuk juga harus dicatat. Artinya memang banyak aktivitas administratif. Jadi Bapak Ibu pasti udah sibuk, udah memfokuskan waktunya untuk bisa mengembangkan bisnis, untuk bisa ekspansi, ya fokusnya udah pengen bisa besar aja lah, nggak mau lah mikir-mikir yang administratif. Nah, ini pasti sangat mengganggu nih buat Bapak Ibu ketika dari aktivitas yang harus menggunakan kemampuan bisnisnya lalu berubah jadi administratif karena merupakan suatu kontradiktif.
antara bisnis dengan administratif. Nah, mak- kemudian salah satu yang menjadi penghambat Bapak Ibu untuk bisa menyusun laporan keuangan adalah minimnya pengetahuan akuntansi. Karena untuk akuntansi sendiri memang ada sekolahnya khusus, walaupun kita bisa belajar ya dari YouTube dan sebagainya. Tapi kalau secara eksplisit, secara lebih luas dan lebih teranalisa, itu membutuhkan pendidikan untuk bisa mengetahui akuntansi. Kemudian juga pasti ada keterbatasan waktu serta sumber daya, misalnya Bapak Ibu. Kalau kita nge-hire karyawan akuntansi, ternyata akan menjadikan bisnis kita rugi, ternyata akan menjadikan kita malah nggak berkembang. Nah, itu salah satu keterbatasan Bapak Ibu untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah ketidakmampuan memahami aturan yang berlaku. Ya, saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa standar akuntansi keuangan itu sangat banyak. Ada syariah, ada umum, ada entitas privat, ada untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, itu kan sangat banyak dan masing-masing itu bisa puluhan sampai ribuan halaman yang harus kita baca. Artinya sangat-sangat tidak mungkin bagi Bapak Ibu yang harus fokus menjalankan bisnis harus membaca standar-standar akuntansi tersebut. Dan kemudian ini masih nyambung ke nomor tiga tadi bahwa biaya gaji yang cukup besar untuk memilih karyawan akuntansi yang mahir karena mungkin kita bisa meng-hire karyawan akuntansi dengan level eh, gaji UMR itu umumnya dia belum bisa menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Biasanya kita sudah di level-level yang ya mungkin agak lumayan lah harganya untuk bisa menyusun laporan keuangan. Nah, karena cenderung rata-rata fresh graduate itu belum tentu mampu untuk menyusun laporan keuangan yang tepat. Karena memang dibutuhkan pengalaman dalam menjalankan bisnis yang sesuai untuk kita susun laporan keuangannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, di sini menghadapi tantangan-tantangan Bapak Ibu tadi semua, kita juga ada solusi dari Maju Accounting Service, di mana Maju Accounting Service ini adalah konsultan untuk menyusun laporan keuangan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada Bapak Ibu meng-hire karyawan accounting. Dan di sini tim dari Maju Accounting Service semua sudah berpengalaman 10 tahun dalam menghadapi bisnis. Jadi sudah paham segala macam bisnis dalam menyusun laporan keuangan dan kita pun juga akan terstandar dan menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik dari segi akuntansi, dari segi keuangan, juga dari segi perpajakan. Seperti itu. Next. Oke, layanan yang diberikan kita ada penyusunan laporan keuangan, konsultan untuk penyusunan laporan keuangan, kemudian juga kita ada konsultan pajak, baik pelaporan pajak bulanan Bapak Ibu, kemudian pelaporan tahunan 1770, 1771, juga mungkin yang terbaru juga untuk Cortex, kita juga ada konsultan di situ. Kemudian Bapak Ibu butuh pelatihan pun juga kami dari Maju Accounting Service bisa membantu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Oke, next. Lanjut. Nah, ini beberapa klien kita yang sudah terbantu dengan adanya Maju Accounting Service. Dan lanjut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan dari pemaparan ini. Mungkin harapannya nanti kita bisa ada diskusi ya kalau misalnya ada waktu tanya jawab oleh Bapak Ibu.